Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, dan salam pembelajaran transformatif untuk kita semua. Perkenalkan, saya Helman Suprapto, dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Bakti Bangsa Pamekasan. Dalam rangka pelaksanaan program sertifikasi dosen tahun 2025 dan sebagai bentuk komitmen saya terhadap pengembangan pembelajaran yang berkelanjutan, saya mempersembahkan video pembelajaran ini dengan tema Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Materi ini merupakan bagian integral dari rumpun ilmu ekonomi pembangunan dan sangat relevan dengan konteks ketenagakerjaan di Indonesia maupun global, yang saat ini sedang mengalami transformasi besar-besaran sebagai akibat dari kemajuan teknologi, perubahan pola demografi, krisis iklim, serta pergeseran nilai dan budaya kerja di kalangan generasi muda. Makna dan relevansi materi. Dalam dunia ekonomi modern, konsep sumber daya manusia telah mengalami redefinisi yang sangat mendalam. Tidak lagi semata-mata dipandang sebagai input produksi, SDM kini dipahami sebagai modal strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Bahkan kini dipahami sebagai modal strategis dalam pembangunan berkelanjutan ini, bahkan dalam banyak kajian empiris, kualitas SDM sering disebut sebagai faktor utama yang membedakan antara negara-negara yang stagnan dan negara-negara yang berhasil mengalami lompatan pertumbuhan ekonomi. Pemikiran Gary Becker tentang human capital menyatakan bahwa investasi pada manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja memberikan pengembalian ekonomi yang sangat signifikan, baik bagi individunya, organisasi, maupun negara. Namun, persoalan ketenagakerjaan tidak sesederhana itu. Kita menghadapi kompleksitas nyata, seperti ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, ketimpangan upah antar wilayah dan sektor. Yang ketiga, tingginya angka pengangguran terdidik. Yang keempat, munculnya gig ekonomi dan freelance market tanpa perlindungan sosial. Dan yang terakhir yaitu adanya ancaman kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan. Inilah yang mendasari pentingnya pengajaran materi ini secara kontekstual, transformatif, dan interdisipliner. Strategi pembelajaran inovatif tahun 2025. Dalam penyampaian materi ini, saya menerapkan metode pembelajaran hibrid yang menggabungkan pendekatan student-centered learning, pemanfaatan teknologi digital, dan penanaman nilai-nilai efektif kritis. Adapun strategi pembelajaran yang saya gunakan antara lain, yang pertama, flipped classroom and microlearning. Saya merancang konten pembelajaran dalam bentuk video pendek, infografis interaktif, dan rangkuman berbasis learning nugget yang diungkap di LMS. Mahasiswa diminta mempelajarinya sebelum kelas berlangsung, sehingga saat pertemuan fokus dialihkan pada eksplorasi konsep, debat kritis, dan penyelesaian studi kasus ketenagakerjaan aktual. Yang kedua, problem-based learning dengan isu kontekstual. Mahasiswa diberikan kasus nyata, seperti konflik hubungan industrial, krisis pengangguran pasca pandemi, dan dilema upah minimum. Mereka diminta menganalisis, mencari data pendukung, dan mengusulkan kebijakan yang logis dan aplikatif. Pendekatan ini melatih nalar kritis dan pendekatan sosial ekonomi mahasiswa. Yang ketiga, simulation and gamification. Saya mengembangkan skenario spekulasi
Maksud saya mengembangkan skenario simulasi pasar tenaga kerja menggunakan platform interaktif seperti Kahoot, Padlet, dan Mirubot, di mana mahasiswa berperan sebagai aktor dalam sistem ketenagakerjaan. Ada pekerja, pemberi kerja, regulator, dan serikat pekerja. Ini menciptakan dinamika pembelajaran yang menarik, realistis, dan memperkuat pemahaman sistemik. Yang keempat, collaborative digital learning and peer assessment. Melalui forum diskusi daring dan breakout room pada Zoom atau Google Meet, mahasiswa belajar secara kolaboratif lintas kelompok. Mereka saling memberikan umpan balik berbasis rubrik dan mengembangkan keterampilan argumentasi akademik yang rasional dan konstruktif. Yang kelima, AI Assisted Research and Data Analysis. Mahasiswa diajak memanfaatkan tool AI seperti ChatGPT, Power BI, dan Tableau Public untuk menganalisis data ketenagakerjaan dari sumber terpercaya seperti ILO, BPS, dan World Bank. Ini menumbuhkan kemampuan literasi data serta kesiapan menghadapi dunia kerja berbasis digital. Cakupan materi yang diajarkan. Materi dalam video ini akan membahas secara sistematis dan mendalam. Yang pertama, konsep dasar sumber daya manusia dan teori human capital. Yang kedua, mekanisme permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, struktur pasar tenaga kerja dan pengaruh kebijakan pengupahan. Yang keempat, jenis-jenis pengangguran dan dampaknya terhadap ekonomi. Yang kelima, hubungan antara pendidikan, pelatihan, produktivitas kerja. Yang keenam, peran negara dan institusi dalam merancang sistem ketenagakerjaan inklusif dan resilient. Yang terakhir, yang ketujuh, tren ketenagakerjaan masa depan, yaitu digitalisasi, otomatisasi, green job, dan work-life integration. Setiap topik akan disertai dengan studi kasus empirik, visualisasi data, serta refleksi kritis terhadap realitas kebijakan di Indonesia maupun negara lain. Komitmen terhadap transformasi pendidikan. Saya percaya bahwa tugas dosen bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga mengubah cara berpikir, membangun kesadaran sosial, dan mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan. Oleh karena itu, saya menempatkan materi ini bukan sekedar sebagai pembelajaran teoritis, tetapi sebagai instrumen transformatif untuk menciptakan generasi profesional pemimpin masa depan yang peka terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan pembangunan manusia. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan bahwa dunia kerja tidak lagi linier. Kita hidup di era di mana keterampilan harus diperbaharui secara terus-menerus, lifelong learning. Kompetensi harus adaptif dan pembelajaran harus inklusif serta berbasis teknologi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Anda semua dalam mengikuti pembelajaran ini. Saya berharap video ini tidak hanya memenuhi aspek administratif dalam proses Serdos, tetapi juga menjadi kontribusi nyata saya dalam upaya menciptakan pembelajaran tinggi yang bermutu, relevan, dan berdampak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transformatif. Mari kita ciptakan peradaban baru melalui pendidikan yang memanusiakan manusia. Terima kasih. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya sebelum melanjutkan mata kuliah
ekonomi, SDM, dan ketenagakerjaan, tentunya saya ingin mereview bahwa minggu kemarin saya sudah sempat menjelaskan konsep dasar ekonomi SDM. Ini minggu kemarin. Ada yang masih ingat apa konsep dasar ekonomi SDM itu? Ya, apa saja? Terus? Konsep dasar ekonomi SDM meliputi modal manusia yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi konsep dasar SDM perlu saya tegaskan kembali ya. Dalam konteks pembangunan, SDM itu bukan hanya sebagai tenaga kerja, bukan. Jadi orang beranggapan bahwa SDM hanya sebatas tenaga kerja, itu bukan. Tetapi juga sebagai aset yang dimiliki dan memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal atau secara optimal. Jadi itu. Jadi di samping sebagai tenaga kerja, juga aset dalam perusahaan itu aset SDM itu. Dan perlu dikembangkan aset itu. Di samping dikembangkan juga dimanfaatkan secara maksimal. Itu konsep dasar SDM. Ini hanya mereview pertemuan yang kemarin. Terus kemarin juga sempat saya menjelaskan pasar tenaga kerja. Ada yang mesti ingat? Apa kok tenaga kerja atau ada pasarnya gitu? Ya Khalifah, apa Khalifah? Pasar tenaga kerja itu? Tempat atau wadah yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran, Pak. Gitu. Terus apa lagi? Tujuannya? Ya, Tujuannya untuk menyediakan informasi tentang ketenagakerjaan itu sendiri. Ya, bagus. Berarti pertemuan yang kemarin sudah bisa dipahami ya. Ada 2 kali tatap muka yang kemarin. Jadi saya jelaskan seperti apa yang tadi saudara Khalifah definisikan, bahwa pasar tenaga kerja itu merupakan tempat, wadah yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di sana wadah yang mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan yang memberikan pekerjaan. Terus di sini juga ada tujuannya. Makanya dalam pasar tenaga kerja itu punya tujuan. Tujuannya apa? Menyalurkan, terus menyediakan informasi. Karena informasi itu mahal. Orang yang menganggur misalkan, dan tidak tahu informasi tentang tenaga kerja, itu akan bingung. Apalagi dia untuk malu bertanya dan susah bermedia sosial. Itu yang membuat sulit dan membuat orang tidak mendapatkan pekerjaan. Terus di sini juga ada pelakunya, siapa saja dalam pasar tenaga kerja. Ada yang masih ingat siapa saja pelakunya? Khalifah masih ingat? Pelakunya itu terdiri dari pekerja. Ya, pekerja, terus perusahaan. Ya. Jadi ada 3 itu. Pasarnya ada 3. Pertama, ada pekerjanya. Yang kedua, ada perusahaannya. Yang ketiga, ada pemerintah. Nah, pemerintah itu sebagai wasitnya dalam sebuah pekerjaan. Nah, upah di sini definisinya merupakan kompensasi finansial yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi itu namanya upah. Jadi orang bekerja, pekerjaannya sudah diselesaikan, orang pasti mengharap gaji saya mana, saya digaji tanggal berapa, jumlahnya berapa. Itu namanya upah. Upah tidak hanya gaji. Upah bisa berbentuk komisi, bisa berbentuk insentif, juga misalkan kita lembur juga ada uang lembur, itu masuk upah. Terus produktivitas apa?
secara definisi, produktivitas seberapa efektif suatu pekerjaan dilakukan untuk menghasilkan output. Output di sini merupakan barang atau jasa dalam waktu tertentu. Itu namanya produktivitas. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa upah itu sepadan dengan produktivitas marginal. Terus juga di sini ada teori namanya efficiency week theory. Semakin tinggi upah, juga produktivitasnya akan semakin tinggi atau meningkat. Terus faktor penentu upah apa saja? Di sini ada pendidikan, ada pengalaman, ada sektor. Jadi beda, tenaga kerja yang berijazah SMP atau SMA itu beda dengan pekerja yang berijazah sarjana S1 atau S2, itu beda. Dan juga perusahaan itu akan melihat, oh ini kriterianya pendidikannya tinggi misalnya. Dan perusahaan tidak akan menggaji dengan level yang di bawah setara dengan ijazah yang SMA, tidak mungkin, apalagi yang S2. Terus juga pengalaman, ini yang membedakan. Orang yang pengalaman nol itu beda dengan upah atau gajinya orang yang berpengalaman sudah banyak, apalagi yang berpengalaman bertahun-tahun, itu gajinya tinggi, itu penentunya. Juga produktivitas meningkat seiring dengan kualitas SDM. Ini upah dan produktivitas. Saya lanjut. Ini yang harus saudara ketahui, pengangguran. Ini menjadi permasalahan di negara kita, negara yang sedang berkembang. Ini permasalahan. Makanya saudara selaku mahasiswa harus siap-siap, bukan siap-siap menganggur ya, siap-siap mengantisipasi bagaimana tidak menganggur. Sehingga apa? Pendidikan harus kita selesaikan. Terus nanti skill harus kita asah, skillnya harus kita asah. Nanti ada di slide berikutnya. Ini pengangguran. Jadi secara definisi, pengangguran di sini merupakan kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan. Orang yang sudah siap bekerja tapi dia tidak punya pekerjaan, itu namanya pengangguran. Terus jenis-jenis pengangguran di sini ada 3. Ada friksional, ada pengangguran struktural, juga ada pengangguran siklikal. Jadi ada 3 jenis pengangguran yang perlu saudara pahami. Ini beda. Yang friksional seperti apa? Nah, ini. Friksional terjadi karena mencari pekerjaan baru atau baru lulus mau cari pekerjaan tapi tidak dapat. Itu namanya pengangguran friksional. Juga ada pengangguran struktural. Apa pengangguran struktural itu? Ini terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Jadi keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan permintaan tenaga kerja atau permintaan dari perusahaan, tidak sesuai keterampilannya. Nanti untuk lebih jelasnya kita diskusi ya. Misalkan ada pertanyaan kita diskusi. Terus ada jenis pengangguran siklikal. Nah, ini terjadi akibat adanya fluktuasi ekonomi. Terjadi karena resesi ekonomi atau terjadi karena ada apa ini? Apa? PHK massal. Itu namanya
jenis pengangguran siklikal. Pengangguran ini juga ada dampaknya. Dampaknya apa saja? Di sini ada dampak ekonomi, ada dampak sosial, dan ada dampak psikologis. Jadi saudara ketahui, yang psikologis ini nanti yang bikin orang itu ruwet, bikin orang itu stres, bikin orang itu tidak percaya diri. Kalau yang segi ekonomi apa? Pendapatan nasional, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi itu akan turun. Itu namanya dampak ekonominya. Jadi secara nasional, kalau terlalu banyak pengangguran, itu akan turun pendapatannya. Terus daya beli masyarakat juga turun, karena banyak yang menganggur. Terus pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Ini dampak secara ekonomi. Dampak secara sosial apa saja? Jadi dampak sosialnya kemiskinan dan kriminalitas. Itu secara sosial. Solusinya apa saja? Reformasi pendidikan. Terus yang kedua, adanya program pelatihan atau magang. Yang ketiga, wirausaha. Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya di sini ada juga kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai regulator yang saya jelaskan tadi membuat sebuah kebijakan. Tujuannya apa? Melindungi hak dasar pekerja. Ini yang paling penting. Jadi hak dasar pekerja itu dilindungi. Terus yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Terus yang ketiga, mencegah diskriminasi di tempat kerja. Ini tujuan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah juga punya sebuah undang-undang. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Karena pemerintah tujuannya melindungi hak dasar pekerja, dalam undang-undang ini juga ada hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban dari pengusaha akan diatur, sehingga orang yang bekerja tidak dirugikan, perusahaan pemberi kerja juga tidak dirugikan. Nah, sekarang masuk ke isu ketenagakerjaan terkini. Ini yang harus kita pahami bersama. Ini mungkin sebuah hal baru ya, ada gig ekonomi dan pekerjaan digital. Ini lagi marak sekarang ini. Jadi apa gig ekonomi dan pekerjaan digital itu? Jadi gig ekonomi dan pekerjaan digital didefinisikan sebagai ekonomi yang berbasis pada pekerjaan atau proyek sementara yang dilakukan oleh pekerja lepas atau freelancer. Ini namanya gig ekonomi. Contohnya apa saja? Ada Grab, ada Gojek, ada GoFood, ada GrabFood. Terus isu ketenagakerjaan yang kedua, ada otomatisasi mengubah struktur pekerjaan. Jadi sekarang saudara tahu ya, saudara rata-rata pegang HP. Tapi saudara pegang HP kadang hanya main game, tidak tahu mengoperasikan sebuah aplikasi. Dan aplikasi di situ banyak yang menguntungkan dan menghasilkan uang tuh banyak. Tapi kita kadang tidak tahu. Dan ini otomatisasi ini mengubah pekerjaan maksudnya seperti apa? Sekarang zaman sudah canggih, zaman sudah digital. Satu contoh, kalau dulu kita mau masuk
fasilitas umum kita dijaga oleh tukang parkir atau penjaga portal. Sekarang sudah tidak ada. Sudah tinggal tekan tombol, portal terbuka, tiket keluar. Sudah otomatis. Orangnya sudah tidak ada. Terus yang ketiga, kesetaraan gender dan green job. Sekarang sudah tidak ada perbedaan itu pekerja laki-laki, itu pekerja perempuan. Sudah tidak ada. Sudah punya hak yang sama, kesempatan yang sama dalam akses sumber daya, pelatihan, dan peluang untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lanjutan. Ini sudah tidak ada. Sekarang laki-laki di dalam perusahaan dipimpin oleh seorang perempuan itu merupakan hal yang biasa. Ini sudah tidak ada perbedaan atau sudah tidak ada pemisah laki-laki dan perempuan. Ini isu ketenagakerjaan terkini. Dan ini merupakan materi yang terakhir. Untuk selanjutnya, kurang lebih ya 5 menit lah kita berdiskusi biar tidak ngantuk karena ini sudah pagi menjelang siang. Kami persilakan yang mau bertanya. Kalau 2 sampai 3 orang ya yang bertanya ya. Ya, Holifah mau bertanya. Ya, silakan Holifah. Dalam yang Bapak tadi jelaskan, dalam pasar tenaga kerja itu ada istilah tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang saya tanyakan itu apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran dan bagaimana hubungan antara keduanya itu, Pak? Oh ya, ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi di dalam pasar tenaga kerja itu ada demand, ada supply. Jadi kalau permintaan pekerjaan dari sebuah perusahaan itu banyak, penawarannya sedikit, itu akan kemungkinan ya diambil semuanya. Tapi kalau lebih banyak penawaran daripada permintaannya, misalkan yang melamar 10.000, hanya yang diambil 5.000, berarti 5.000-nya out. Misalkan keduanya seimbang antara permintaan dan penawaran, berarti tidak ada idle. Semuanya akan diterima. Permintaan 10, yang ngelamar 10. Berarti klop, semuanya akan diterima dalam sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah yang membutuhkan. Itu hubungannya permintaan dan penawaran. Paham? Ya. Selanjutnya. Oh ya, Asar ya. Oh ya, silakan Asar. Tadi dijelaskan bahwa di ekonomi ini masih ada kekurangan. Iya. Pertama, dalam jaminan sosial. Contohnya itu sudah. Bagaimana? Coba diulang. Dalam ekonomi itu masih ada kekurangan. Tadi yang Oh, ya. ada kekurangan. Ya, dalam isu ketenagakerjaan terkini ya. Iya. Oh ya. Dalam jaminan sosial. Ya. Contohnya itu sudah. Iya, jadi dalam gig ekonomi ini kan saya jelaskan tadi, orang bekerja hanya sebagai pekerjaan yang sementara atau proyek yang sementara, hanya sebagai tambahan. Makanya orang bisa freelance di situ. Kurangnya tuh di jaminan sosial itu, contohnya ya, orang yang nge-Grab kadang jaminan kecelakaan itu kurang terjamin. Jaminan keselamatan, terus jaminan hari tua, jaminan pensiun, itu kadang yang tidak di-cover oleh perusahaan karena hanya pekerjaan freelance. Jadi beda dengan pegawai tetap dalam sebuah perusahaan swasta maupun pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu minggu depan di perkuliahan yang sama ya, dengan materi ekonomi sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan.
Semoga kita masih tetap sehat, tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.